Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angelita Adesti dengan NIM 22230005 dari Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Ketidakstabilan Makroekonomi dan Kualitas Tata Kelola Perusahaan di Turki. Ruang lingkup untuk optimisme. Yang pertama yaitu tentang pembahasan teori. Penelitian ini didasarkan pada teori bahwa stabilitas makroekonomi merupakan persyaratan penting untuk perkembangan kelembagaan, termasuk tata kelola perusahaan atau corporate governance. Teori institusional yang digunakan dalam studi ini menyatakan bahwa kualitas dan tata kelola perusahaan sangat dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi dan regulasi tempat perusahaan beroperasi. Secara khusus, ketidakstabilan ekonomi seperti inflasi tinggi, defisit fiskal, dan volatility nilai tukar menghambat proses pembangunan institusi yang mendukung praktis tata kelola yang baik. Penulis menempatkan tata kelola perusahaan sebagai komponen penting dari sistem ekonomi pasar, yang kualitas berkembang seiring dengan kestabilan dan reformasi ekonomi yang konsisten. Dalam konteks Turki, negara yang mengalami perubahan besar secara politik dan ekonomi sejak akhir 1990-an, stabilitas makroekonomi dipandang sebagai faktor pendorong utama dalam membangun tata kelola yang lebih baik. Penulis juga mengkaji pengaruh sektor eksternal seperti Uni Eropa atau UE dan Dana Moneter Internasional atau IMF yang turut mendesak reformasi tata kelola melalui tekanan normalistis dan teknis. Yang kedua yaitu kasus yang dibahas. Penelitian ini memusatkan perhatian pada reformasi tata kelola perusahaan di Turki antara tahun 1990 hingga awal 2010-an. Kasus yang dibahas mencakup yang pertama yaitu transisi Turki dari ekonomi yang didominasi oleh kronisme dan kontrol negara ke sistem pasar yang lebih liberal. Yang kedua yaitu krisis ekonomi berat yang terjadi pada 2000 sampai 2001 yang membuka jalan bagi program stabilitas ekonomi besar-besaran yang didukung oleh IMF dan agenda aksesi Uni Eropa. Yang ketiga yaitu pembentukan lembaga tata kelola perusahaan dan pengenaan prinsip dan tata kelola perusahaan pertama kali pada tahun 2003. Yang keempat yaitu perubahan dalam struktur kepemilikan perusahaan yang sebelumnya sangat terkontribusi dan tidak transparan menuju model yang lebih terbuka dan akuntabel. Yang ketiga yaitu objek penelitian. Objek penelitian ini adalah sistem tata kelola perusahaan di Turki sebagai sebuah institusi. Penelitian ini tidak berbasis pada sampel perusahaan individu, melainkan menganalisis secara makro struktur dan dinamika sistematik tata kelola di tingkat nasional. Penulis mengevaluasi elemen-elemen seperti yang pertama kerangka regulasi hukum dan peraturan pasar modal. Yang kedua yaitu struktur kepemilikan, hak kontrol perusahaan publik. Yang ketiga yaitu peran lembaga negara seperti Capital Market Board atau CMB. Yang keempat yaitu pengaruh organisasi internasional seperti OECD, IMF, dan Uni Eropa. Yang keempat yaitu teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus longitudinal. Teknik analisis utama mencakup yang pertama studi dokumen, analisis terhadap laporan resmi, regulasi pemerintah, laporan organisasi internasional, dan publikasi akademik. Yang kedua yaitu pendekatan historis institusional, menelusuri perkembangan institusi tata kelola perusahaan dalam konteks sejarah dan kondisi makroekonomi Turki. Yang ketiga yaitu analisis komparatif, yaitu perbandingan antara periode sebelum dan sesudah krisis 2001 untuk menunjukkan hubungan antara stabilitas makroekonomi dan kemajuan tata kelola. Yang kelima yaitu hasil penelitian. Hasil utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama stabilitas makroekonomi pasca 2001 memainkan peran penting dalam memperbaiki kualitas tata kelola perusahaan di Turki. Krisis yang parah memicu reformasi besar-besaran yang membawa perubahan struktural. Yang kedua yaitu peran lembaga internasional sangat signifikan. IMF memberikan tekanan pada kebijakan stabilisasi fiskal dan moneter, sementara Uni Eropa mendorong harmonisasi regulasi dengan standar UE, termasuk prinsip-prinsip tata kelola perusahaan.
Yang ketiga yaitu terdapat kemajuan nyata dalam hal transparansi perlindungan investor minoritas dan independensi dewan direksi perusahaan. Yang keempat, namun tantangan tetap ada, terutama karena dominasi pemilik mayoritas dan keterbatasan penegakan hukum. Baiklah, mungkin cuman di situ presentasi yang saya sampaikan pada kali ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.